Sekretaris Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta FKSSS Purwakarta, Yayang Gilang menyambut baik rencana Menteri Pendidikan yang akan memulai kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka pada Juli nanti. FKSS optimistis rencana ini tak akan meleset dan bisa dilaksanakan. Sekretaris Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta FKSS Purwakarta, Yayang Gilang, meyakini KBM tatap muka akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, yakni pada Juli mendatang. Keyakinan itu berdasarkan fakta bahwa saat ini para guru sudah mendapatkan vaksinasi. Selain guru, pada saatnya nanti giliran orang tua siswa yang akan mendapatkan vaksin. Gilang menilai KBM secara daring, khususnya pada sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan saat ini, tak berjalan maksimal. Hal itu disebabkan karena ada beban praktik di mana peserta didik harus datang ke sekolah secara tatap muka. Selain itu, ada sejumlah problem yang dihadapi peserta didik dalam KBM daring, di antaranya ketiadaan kuota, jaringan internet yang buruk, dan adanya siswa yang tak memiliki sarana penunjang seperti handphone. KBM tatap muka memang harus segera dilaksanakan karena memang kalau tidak segera dilaksanakan kita akan adanya lost generation karena namanya pendidikan itu hari ini sudah terpaksa untuk menjadi digitalisasi. Nah, ketika digitalisasi, pengawasan akan proses pembelajaran tidak akan berlangsung secara maksimal karena yang namanya digitalisasi khususnya untuk dunia pendidikan vokasi SMK itu tidak bisa berjalan dengan maksimal karena ada beban praktek di mana si peserta didik ini harus datang dan tatap muka di sekolah. Nah, kalau misalkan pembelajaran digital saat ini, ya saya kira efektivitasnya banyak sekali persoalan, problem yang terjadi dari pembelajaran digital. Dari mulai ketersediaan kuota, jaringan, internet, fasilitas penunjang seperti siswa tidak memiliki handphone dan sebagainya, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring dinilai untuk saat ini belum berjalan dengan efektif. Jadi perlu adanya proses pembelajaran tatap muka. Gilang memandang KBM tatap muka sangat penting untuk dilakukan. Dia mempertanyakan mengapa sekolah belum dibuka, sementara mal dan pasar-pasar tradisional masih dibuka. Keinginan agar KBM tatap muka dilaksanakan disampaikan juga oleh sejumlah pelajar di Purwakarta. Kalau menurut saya dari itu terlalu sulit karena kurangnya masuk materi dan kangen juga sama suasana sekolah. Jadi ingin segera melaksanakan KBM tatap muka ya? Iya. Tentunya ya, sebetulnya kan saya itu kan udah kelas 3. Nah, kelas 3 itu sudah dibutuhkan gitu kan, kayak praktek bengkelnya. Untuk teori-teorinya juga harus diperkuat lagi untuk persiapan uji kom juga kan. Jadi kalau misalkan belajar daring, menurut saya itu kurang efektif. Yang pertama terkendala kuota dan internet, jaringan juga sih. Jadi sudah sangat merindukan untuk KBM tatap muka. Betul, ya. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami Bapak Yayang Gilang, Sekretaris Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta FKSS Purwakarta, dan juga Bapak Agus Marjuki, Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta. Halo, selamat malam Pak Yayang Gilang dan juga Pak Agus Marjuki. Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat malam. Ya, selamat Waalaikumsalam. malam. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Yayang Gilang. Pak, Anda tampak begitu optimistis KBM tatap muka akan digelar pada tahun ajaran baru mendatang. Padahal ini baru wacana dan masih terdapat pro kontra. Bisa dijelaskan? Kenapa ada optimisme dari pembelajaran tatap muka? Karena yang pertama, pemerintah sudah membewarakan lewat surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Agama, dan kesehatan terkait tentang KBM tatap muka yang akan diselenggarakan secara serentak. Tapi itu pun ada syarat dan ketentuan di mana harus menggunakan protokol kesehatan yang ada dan juga berada pada izin Satgas COVID-19 di wilayahnya masing-masing.
Nah, pada prinsipnya hari ini di setiap daerah vaksinasi sudah mulai dan ada wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan 5,5 juta vaksin untuk 5,5 juta guru, gitu kan, tenaga pendidikan, pendidik, baik dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Artinya, ini membuat kesiapan bahwasannya pendidikan bisa dilaksanakan, bisa digelar setahap. Itu kemungkinan pada bulan Juli 2021. Ya, mudah-mudahan saja COVID-19 risikonya atau rise-nya menurun di bulan-bulan Mei atau Juni, bulan-bulan, sehingga hanya skala ketika KBM dilaksanakan secara daring, biar akses jaringan di proses daerah yang memang posisinya koneksi jaringan internet. Ya, mudah-mudahan saja program yang dan juga pemerintah daerah terkait KBM sehingga tidak terjadi loss generasi di generasi yang disebut sebagai generasi kuantitas. Baik. Pak Gilang, Ya, apakah pernyataan Anda ini mewakili FKSS atau pernyataan pribadi, Pak? barusan saya komunikasi kepala SMK swasta, kebetulan ya ini adalah bagian dari kepala SMK di Kabupaten Purwakarta, apalagi kalau sekolah tetap muka, maka otomatis ini akan sedikit beban nasional sekolah. Satunya adalah untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Karena memang pembiayaan tidak pure dibantu oleh pemerintah seutuhnya. Jadi semua yang berasal dari dana komite sekolah. Ya. Baik, selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Bapak Agus Marjuki, Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta. Halo, selamat malam Bapak Agus Marjuki. Halo Bapak Agus, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Baik Pak. Ya, apakah para guru yang telah divaksin bisa menjadi jaminan KBM tatap muka sudah boleh dilaksanakan, Pak? Mensikapi tentang tatap muka ya, kegiatan belajar tatap muka yang memang kelihatannya pihak kementerian ini ada harapan dari persoalan vaksin. Jadi punya harapan kalau sudah divaksin, guru itu akan terproteksi dan bisa melakukan tatap muka. Nah, jangan lupa bahwa belum ada jaminan itu bisa rate-nya turun atau tidak, kan begitu. Yang jelas kita dari Dewan Pendidikan ini selalu mensikapi keputusan-keputusan apa wacana-wacana dari pemerintah, CQ Menteri Pendidikan ya. Saya kira kembali ke keberanian pihak daerah, tetapi tetap bahwa daerah punya satuan tugas ya yang kita lihat setiap hari memang proaktif, tetapi kembali kepada tadi masyarakat juga kelihatannya hari ini sudah 1 tahun kita dilanda COVID ini, ada kejenuhan juga di masyarakat. Sebagian memakai masker, sebagian tidak. Malah kalau saya jalan di kampung-kampung naik sepeda itu orang biasa-biasa saja kelihatannya tidak pakai masker, ya. Seperti tidak ada apa-apa gitu. Nah, kekhawatiran kita ya di Dewan Pendidikan itu
memang memang khawatir juga ada kemungkinan menurunnya minat minat belajar dari anak-anak, ya. Yang kita ketahui sekarang dengan daring ini banyak sekali kendala yang didapat. Contoh, equipment-nya, terus daya dukungnya dari equipment itu sendiri. Nah, ini kemungkinan kita Purwakarta harus punya niatan, ya, karena Pak Menteri sudah membuka. Jadi Purwakarta harus setahap-setahap lah. Dan saya dengar kemarin Pak Kadis sudah memulai ada tatap muka, walaupun dengan persentase yang sangat kecil. Tetapi itu salah satu upaya. Kita Dewan Pendidikan kemarin juga sudah ada rapat koordinasi dan melihat sampai akhir bulan ini kita masih akan survei lagi sejauh mana pertumbuhan pendidikan anak-anak ini di saat pandemi ini. Kalaupun nanti Purwakarta sudah ada pada zona yang memungkinkan, kita sih berharap Purwakarta harus berani membuka tatap muka paling tidak sesudah Lebaran, gitu. Apalagi kalau saya dengar itu SMK itu kan perlu praktek gitu, tidak bisa daring-daring itu. Tidak bisa itu kalau SMK itu ada praktek, ada ya. Nah, kalau yang lain mungkin bisa. Inilah barangkali yang Dewan Pendidikan Purwakarta kemarin kita sudah ada rapat koordinasi mengupayakan tetap kita mendukung, mendorong by data, ya, tidak bisa sembarang COVID ini. Ya. Saya kira Baik, itu. Pak Agus. Saat ini di Indonesia sedang heboh dengan ditemukannya corona varian baru bernama B117. Malah di Karawang yang secara geografis berdekatan dengan kota Purwakarta, Ya. ada 2 orang yang terpapar. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi rencana KBM tatap muka pada Ya, Juli ini mendatang? menjadi catatan kita juga. Nah, di saat kita sudah mulai ya rate-nya, tetapi jangan lupa Purwakarta, Karawang ini wilayahnya wilayah ada orang yang kerja ke luar negeri dan itu potensi yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Itu karena memang dari luar negeri sekarang sudah ada fase baru, ya. Dari COVID yang 19 ada fase yang baru lagi, ya kira ini kekhawatiran dan kehati-hatian kita tuh di situ. Karena apa? Sudah 1 tahun. Ya. Baik. Pak Yayang, apa Ya. Anda masih bersama kami? Masih, Mas Ganjar. Ya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya virus corona varian baru terhadap pengaruhnya nanti di KBM tatap Purwakarta muka, Pak? sajalah. Apakah berpengaruh atau Kira-kira bisa malah kapan tidak, untuk Pak? dilaksanakan? Saya kira Ya, ya. tergantung. Jadi sama kesiapsiagaan daripada pemerintah maupun COVID dalam menghadapi virus Mana? varian baru itu B117 yang kemarin informasinya bahwa 2 orang sudah terpapar di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Seandainya kan yang namanya virus itu ibaratnya bisa tergantung dari kesadaran masyarakat. Banyak sekali negara yang sudah membuka tatap muka. Kemarin saya baru dengan Kamboja, Thailand, dengan Malaysia. Beberapa negara di luar sana sudah lakukan secara terbatas dan juga Kurang menangkap saya, Pak. menggunakan yang disesuaikan aturan yang tetap. Yang kedua, tidak mencegah, tidak penuhnya mencegah, tapi kemungkinan meminimalisir untuk terjadinya COVID-19 dengan vaksinasi itu bukan 100% aman, bisa memberikan
satu buah efek pertahanan diri untuk imun tubuh kita terhadap COVID-19. Nah, terkait varian baru, saya kira bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu dengan Mohon maaf, benar. ini kurang bagus. Bagaimana seperti contoh kecil dengan menyiapkan tempat cuci tangan, terus bagaimana menjaga datang sekolah, memberlakukan sistem SIP dalam sekolah, kita memberikan satu bagian dan pencegahan atas virus-virus baru tersebut. Tapi jaminan bahwa tidak terpaparnya virus itu sendiri, apakah ketika nanti KBM dijalankan secara maksimal dan betul-betul dilakukan secara sehingga KBM bisa. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan demikian. Ya. Pak Yayang, sejauh ini apa yang dilakukan FKSS untuk menyambut rencana KBM tatap muka, Pak? Ya, kita berkoordinasi yang pertama dengan COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Terus kedua adalah berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan. Kita kan di bawah wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, lalu kita adakan koordinasi dengan para sekolah swasta khususnya yang kita naungi persiapkan KBM tatap muka. Banyak sekali hal-hal seperti kita menyediakan tempat cuci tangan, SOP protokol kesehatan yang akan ketika KBM tatap muka, SOP praktikum yang akan dilakukan sampai dengan standarisasi harus diberikan kepada peserta. Mereka berangkat dari rumah sampai mereka tiba. Itu sudah kita lakukan. Tapi kembali menunggu rekomendasi dari Satgas Covid daerah, apakah KBM tatap muka ini bisa diberlakukan di Kabupaten Purwakarta. Yang mana Barat setahu saya bahwa KBM tatap muka secara bertahap itu dilakukan Sukabumi. Notabene dan Purwakarta bisa dilaksanakan karena informasi yang saya tahu bahwa Purwakarta itu hanya adalah zona orange, tapi mudah-mudahan segera mungkin akan berhijau. Ya. Harap masyarakat sih intinya, ya. Baik. Kenapa sih masih buka? Kenapa sih mau dibuka undangan di pernikahan diperbolehkan, tapi sekolah yang notabene memberikan pendidikan kepada masyarakat ditutup? Itu pertanyaannya, gitu. Ya, artinya ada Mas Ganjar di sini gitu kan. Kalau misalkan pasar kan protokol kesehatannya bagaimana gitu kan. Tapi kan kalau sekolah hari jelas-jelas sudah ada aturan mainnya, sudah ada protapnya, sudah disiapkan protokolnya, yang sudah ada. Gitu. Ya, siap Mas Ganjar. Ya, Pak Yayang, terima kasih atas statement yang Anda sampaikan. Begitupun dengan Pak Agus Marjuki, Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta. Terima kasih Pak atas statement yang Bapak sampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat.